Halo, apa kabar semua? Jelas nggak di sana? Alhamdulillah. Baik. Long time no see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini sesi pertemuan keempat mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 kelas EPC. Saya mohon izin untuk minta kesempatannya kepada Bapak Prasetyo untuk salah satu kegiatan aktualisasi Latsar saya, di mana di sini saya menerapkan metode flipped classroom di dalam salah satu model pembelajaran yang ingin saya coba kembangkan dan saya coba aplikasikan di sini. Salah satu sampelnya ini adalah kelas kalian, EPC, salah satunya. Nah, di dalam Flip Classroom ini, modelnya saya ingin menjelaskan sebentar bahwa Flip Classroom itu berbeda dengan metode konvensional, di mana ketika Flip Classroom itu ada kondisi posisi in class dan out class. Out class itu kondisi ketika kalian belajar dari rumah. Ketika materi PPT, bahan ajar, video maupun audio sudah kami upload, unggah di Elena, kalian seharusnya sudah bisa mempelajarinya beberapa hari sebelum in class, on schedule saat ini misalnya. Nah, pada saat in class, kalian hanya diskusi saja dan sesi tanya jawab saja untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terkait topik tersebut. Untuk mengetahui dan membantu secara personal masih kebutuhan masing-masing individu, karena kan setiap mahasiswa beda-beda ya ininya ya, tingkat aku salah fokus pada Agung itu pakai kaki pasti. Tingkat penyerapan ininya beda-beda. Jadi diharapkan dengan adanya Flip Classroom ini kita bisa lebih kondusif. Nah, yang sesi pertama ini saya bagi menjadi 4 kelompok supaya kalian mendapatkan kesempatan yang sama untuk sesi tanya jawab. Kemudian nanti setelah 4 kelompok selesai masuk ke grup besar. Untuk join semua, saya akan jelaskan simulasi untuk perhitungan koefisien Gini rasio dan ice breaking. Nah, silakan ini dari 12 peserta. Dari paparan saya terkait kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, ada yang bisa menyampaikan summary ataupun bisa menyampaikan beberapa konsep maupun definisi dari beberapa sesi yang sudah saya sebutkan. Ini adalah kesempatan bagi kalian secara personal untuk mendapatkan poin secara personal, daripada nanti sudah masuk grup besar itu agak susah. Kesempatan kalian saya berikan waktu sampai jam 10.04 jam 11. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa itu definisi kemiskinan? Bagaimana cara mengukurnya? Kemudian faktor-faktornya? Bagaimana itu kondisi ketimpangan di Indonesia? Silakan, apa saja silakan kalian bisa sampaikan di sini. Speak up aja guys, pede aja, be confidence. Siapa aja boleh bersuara, kalian hanya cuma ber-12 di sini. Silakan, ini saya bagi ke kelompok kecil supaya lebih mempermudah saja. Waktunya terbatas soalnya, tinggal beberapa menit saja. Silakan. Di-unmute aja, silakan. Bu, izin mengulas yang itu. Oke, sebelumnya disebutkan nama dan NIM 3 digit terakhir ya. Nama Jessi Melati Anggraini, NIM-nya 041. Oke, Mbak Jessi, silakan. Saya ingin mengulas tadi yang presentasi kemiskinan di Indonesia itu setelah saya melihat data yang disajikan Bu Yani di Elena, kesimpulannya adalah kemiskinan di desa itu lebih banyak dari masyarakat yang ada di kota. Halo? Ya. Ibu bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Masuk. Iya.
cuma sesingkat itu aja sih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jessie, Iya, terima kasih atas pembukaannya. Mbak Jessie iya. menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di desa, di Indonesia khususnya, itu jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Mungkin ada yang bisa menambahkan, kenapa kok di desa tinggi dibandingkan perkotaan? Silakan. Atau mau menambahkan yang lain juga boleh. Ya, izin menjawab, Bu. Izin menambahkan dari Jessie, Bu. Oke, Mas Agung dulu ya. Siapa dulu nih? Agung dulu aja. Agung. Ya. Mengapa penduduk di desa itu lebih kemiskinannya lebih banyak daripada di penduduk di kota? Karena dari sisi lapangan pekerjaan itu di kota lebih banyak dibandingkan di desa. Selain itu juga pemerataan dalam lapangan pekerjaan di desa itu kurang, Bu, menurut saya. Oke, bagus. Agung, NIM-nya berapa 3 digit terakhir? 711419044, Bu. 9044. Oke, 9044. Agung pekerjaan di desa itu lebih istilahnya homogen dibandingkan pekerjaan di perkotaan yang secara klasifikasi lebih heterogen. Klasifikasinya banyak sekali. Mungkin ada yang bisa menambahkan tadi siapa? Novaya? Mbak Novaya ya? Saya Bu Novaya. Silakan Mbak Novaya. Iya, Novaya. Izin menambahkan, Bu, mungkin tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi itu salah satunya juga karena terjadi ketidakmerataan pendidikan di desa dan itu menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa. Betul, ya. NIM-nya berapa? 036. 036. Ada yang bisa menambahkan lagi dari Mbak Novaya? Aku izin menambahkan. Iya, siapa dulu ini? Silakan. Siapa Kalau ini? Junior, Bu. Junior. Oke, Junior. Silakan, Mbak. Kalau menurut saya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di desa itu lebih tinggi daripada perkotaan karena kebanyakan masyarakat di pedesaan itu bekerja di sektor pertanian, sedangkan di Indonesia itu sektor pertanian masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah, gitu, Bu. Ini berapa, Mbak Junior? 050. 050. Lanjut. Ada Saya, lagi? Boleh, Mbak siapa? Ismaini. Isnaini, ya. Karena di desa itu rata-rata pendidikannya masih rendah karena kan orangnya rata-rata masih tradisional. Jadi masih banyak yang menganggap bahwa pendidikan itu nggak penting gitu. Maksudnya pendidikan tinggi itu nggak penting. Jadi sumber daya manusianya itu rendah. Dan itu jadi faktor yang mendorong masyarakat pedesaan itu mencari pekerjaan di kota, merantau, Bu. Ini digit terakhir? 042, Bu. 042. Nah, ini cukup ya. Bentar. Ini tadi kan dibuka beberapa istilah ini Junior Novaya bahwa ketimpangan di desa kenapa dari kota karena salah satunya faktor pendidikan. Pendidikan di desa itu secara homogen sama, hampir sama. Lulusan SMP, SMA, atau bahkan lulusan SD. Sementara di kota dengan tingkat pendidikan dan fasilitas yang cukup lebih baik, dia memiliki tingkat level pendidikan yang lebih baik juga. Lulusan S1, S2, bahkan S3. Sehingga dari sisi skill maupun pendidikan itu mereka memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan penduduk dari desa. Dan di perkotaan pun jenis klasifikasi pekerjaannya lebih dibandingkan di desa sehingga tingkat gaps antara penduduk antara orang A dengan orang B di dalam satu kota itu sangat tinggi sekali. Kalau di kota itu kan banyak sekali sektoral, informal maupun formalnya, ada di instansi pemerintahan, perusahaan swasta dan macam-macam. Sementara kalau di desa hanya fokusnya lebih ke sektor primer, sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang seperti itu. Jadi antara tetangga A dan tetangga B biasanya itu hampir mirip gitu. Dan dari sisi pendapatan pun tidak jauh beda. Nah, itu salah satu faktornya kenapa ketimpangan di kota jauh lebih tinggi. Nah, ada yang menambahkan kenapa tadi yang kayak Isna ini menyebutkan ada istilah kalau di desa mungkin pendidikan nggak penting, Bu. Itu kemiskinan dari kategori apa ya? Ada yang bisa mengkategorikan tingkat kemiskinan itu ada bahkan
mau jadi Feby atau yang lain? Silakan, Nida. Menurut saya kalau di masyarakat desa menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, termasuk ke dalam kemiskinan yang kultural, karena dia itu sudah diberikan kayak beasiswa kayak gitu, beasiswa dari pemerintah, lalu biaya sekolahnya juga gratis, tapi mereka mungkin tidak mau mengusahakan itu sehingga mereka menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Jadi menurut saya seperti itu. NIM-nya berapa, Nida? 040. 040. Oke. Terima kasih Mbak Nida. Ada lagi Mas Sandi, Feby. Bisa lihat slide kedua, sayangnya cuma maksimal 9. Ya, silakan. Saya juga mau menambahkan, Bu. Feby. Saya setuju mengenai pendapat Nida, di mana kemiskinan termasuk kemiskinan kultural. Karena kemiskinan kultural sendiri adalah masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Sedangkan pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk pendidikan, dan minimal tingkat sampai SD. Oke. Terima kasih, Bu. NIM-nya berapa, Feby? 045, Bu. 045. Oke, jadi tingkat kategori kemiskinan kan dibagi menjadi 3, absolut, relatif, dan kultural, di mana mungkin dari sisi sebagian kawasan ataupun wilayah tertentu ada yang menyebutkan dari sisi gender ya, perempuan itu lebih baik nggak usah berpendidikan tinggi-tinggi, toh ujungnya nanti hanya di rumah, hanya untuk merawat anak seperti itu, merawat keluarga, tapi nyatanya di dalam itu mungkin berlaku di daerah terpencil seperti itu ya, di daerah kawasan tertentu. Namun saat ini kan kondisinya berbeda. Pemerintah sudah melakukan melalui SDGs itu membuka selebar-lebarnya penyetaraan gender. Tidak laki-laki, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar tingkat pendidikan, supaya ketimpangan pendidikan maupun ketimpangan pendapatan antar itu tidak jauh berbeda, karena mereka mempunyai hak yang sama seperti itu. Ada yang lain mungkin 2 menit terakhir. Sandi yang belum di sini, yang Sandi belum, sisanya saya nggak bisa lihat kalau tidak. Ada yang belum menyampaikan pendapatnya? Silakan kalau mau menyampaikan pendapatnya, 2 menit terakhir, di-unmute dulu. Ibu, ada saya lagi? mau nanya. Siapa? Nike. Oke, Nike. Berarti kalau ke dalam, kan tadi udah Ibu jelasin, berarti itu kan masuk ke dalam kemiskinan kultural. Itu masuk nyambung juga gak Bu ke dalam perangkap kemiskinan yang dijelaskan oleh Robert Chambers, yang pertama, kemiskinan itu sendiri. Itu nyambung gak Bu? Ya, kemiskinan sendiri menurut Robert Chambers itu kan dipengaruhi oleh 5 faktor ya. Salah satunya itu, saya lupa malah, kemiskinan itu sendiri. Nah, ini bisa masuk di dalam faktor ketidakberdayaan, faktor dari sisi kultural, di mana masyarakat itu sendiri tidak memiliki etos kerja, males ngapain gue kerja, ada suami, itu bisa. Jadi kan Robert Chambers, ingat kembali dibaca lagi PPT-nya, mengklasifikasikan kemiskinan terdiri dari 5 faktor. Kemiskinan itu sendiri, kemudian kelemahan fisik, keterasingan, ini daerah 3T biasanya kerentanan, dan ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan itu luas sekali sisi, bisa dari sisi lingkungan, fisik, mental, dan segalanya gitu. Ini sesi kelompok 1 sudah cukup. Untuk menghemat kuota, silahkan kalian lab, nanti saya panggil lagi untuk grup besar, nanti join lagi. Ini untuk sesi kelompok 2, silahkan diinfokan untuk kelompok 2 segera masuk ya. Terima kasih. Baik, silahkan lab. Ya. Baik, Bu. Makasih. Baik, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Salam.
Oke, sambil menunggu yang lain, saya ingin menjelaskan secara singkat ya. Di dalam sesi ekonomi pembangunan, sesi minggu keempat ini, saya mohon izin untuk menggunakan kelas kalian sebagai sampel di dalam aktualisasi kegiatan Latsar saya, Latsar CPNS ya. Di dalam aktualisasi kegiatan ini, saya menggunakan metode Flip Classroom. Mungkin belum pernah dengar dari kalian. Metode Flip Classroom ini berbeda dengan metode konvensional pembelajaran lainnya, di mana kalau metode pembelajaran lainnya mungkin full video conference untuk menerangkan semua materi seperti itu. Sesi untuk diskusi mungkin hanya terbatas saja. Nah, kalau untuk Flip Classroom yang saya terapkan ini adalah diharapkan saya sudah mengupload video maupun materi sebelumnya sehingga kalian bisa belajar terlebih dahulu, dan diharapkan pada saat in class, pada saat ini, kalian sudah ready untuk topik tersebut dan bisa untuk sesi tanya jawab maupun untuk menggali seberapa jauh pemahaman kalian terkait topik tersebut. Nah, nanti untuk di sesi grup besar atau ketika kalian semua join, akan saya coba menjelaskan sesi untuk simulasi, bagaimana cara menghitung koefisien gini, kemudian ada juga quiz dengan game interaktif seperti itu. Nah, ini kelompok 2 sudah masuk semua sepertinya 12 partisipan. Nah, untuk kita mulai saja, pada topik keempat ini tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, kesenjangan pendapatan yang sudah saya share. Ada yang enggak, apa saja yang bisa kalian rangkum atau bisa kalian sampaikan di sini. Ini adalah sesi kalian untuk memperoleh poin secara personal dibandingkan nanti jika masuk di dalam grup besar. Jika seperti ini kan kesempatan lebih merata gitu secara personal. Silakan ingin menyampaikan sesuatu terkait definisi, boleh, terkait faktor-faktornya, kemiskinan, kemudian bagaimana cara mengukurnya, kemudian kondisi di Indonesia seperti apa, kondisi yang gininya, dan sebagainya. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Saya beri kesempatan, waktu dan ruang buat kalian, silakan. Ibu, izin berpendapat. Dari nama dan NIM dulu. Nama Rizka Nur Hidayah, NIM 71114190102. 3 di 102, Bu. 102. Oke, silakan Mbak Rizka. Dari materi yang sudah Ibu berikan di Elena mengenai kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, di situ ada definisi mengenai kemiskinan, seperti ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya itu ada seperti kebutuhan makanan dan non-makanan. Nah, selanjutnya di situ juga disebutkan seperti kategori kemiskinan dan kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia. Dari kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia, di situ dapat dilihat bahwa kemiskinan terbesar itu ada di daerah Pulau Jawa dan kemiskinan terendah itu ada di Kalimantan. Dan untuk keseluruhan wilayah Indonesia, kondisi kemiskinan terbesar itu ada di daerah pedesaan. Karena boleh dilanjut atau diberi kesempatan teman lainnya untuk menambahkan? Dilanjut yang daerah pedesaan, Bu. Oke. Karena disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketertinggalan mereka, keterbelakangan pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, masyarakat di daerah pedesaan itu banyak yang melakukan pindah ke daerah kota dengan harapan bahwa mereka itu mampu merubah hidupnya. Namun, kembali lagi ke kategori kemiskinan seperti kembali ke cara mereka untuk memenuhi kehidupan mereka masing-masing seperti di kategori kemiskinan kultural. Oke, cukup Mbak Rizka. Terima kasih atas paparannya, sudah cukup lengkap. Mbak Rizka sudah menyampaikan bahwa kemiskinan itu terbesar
secara spasial tertinggi di Jawa dan terendah di Kalimantan. Ada yang menambahkan yang lain? Silakan. Waktu kalian terbatas sampai jam 11.15. Oke, Bu, saya ingin menambahkan. Oke, admin. Saya tadi Rizka sudah menjelaskan mengenai pengertian sama penyebaran kemiskinan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja kategori kemiskinan, Ibu. Boleh, Bu? Boleh. Jadi kategori kemiskinan yang bisa saya jelaskan itu ada 3. Yang pertama itu kemiskinan relatif, absolut, sama kultural. Kalau relatif itu berdasarkan dengan distribusi pendapatan masyarakat itu merata apa enggak. Biasanya dilihat dari BPS kayaknya kalau setahu saya. Yang kedua itu kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan absolut ini itu berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Biasanya kalau kemiskinan absolut ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kalau yang ketiga itu masalah kemiskinan kategori kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural ini sebenarnya pemerintah itu udah memberikan atau memfasilitasi, tapi dari masyarakatnya itu tidak mau untuk mengambil kesempatan itu, mungkin dari budayanya sendiri atau gimana gitu. Ya, gitu. Terima kasih. Oke, good. NIM-nya berapa nih? 051, Bu. 051. Good. Admin sudah menjelaskan bahwa kategori kemiskinan ada 3, yaitu absolut, relatif, dan kultural. Ada yang bisa menambahkan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara kondisi ketimpangan di Indonesia sendiri, kemudian bagaimana mengukur indeks kedalaman, bagaimana kondisinya, seperti itu aja. Atau mau menambahkan apa sih penyumbang kontribusi terbesar kemiskinan di Indonesia? Silakan. Yang lain. Izin menjawab, Bu. Izin berpendapat. Ya, silakan. Aditya Putri dengan 110. Oke. Saya ingin menjelaskan terkait pengukuran kemiskinan. Itu yang pertama ada dari distribusi ukuran yang mana pendapatan yang diterima individu itu dijumlahkan semuanya, ditulis ataupun dicatat, lalu itu diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah itu kita bisa membaginya dengan populasi itu sendiri, kayak dibagi menjadi 5 kelompok ataupun 10 kelompok. Apabila itu 5 kelompok, dia berupa kuartil, dan apabila kuintil, dan apabila dia 10 kelompok itu dia berupa desil. Lalu ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz itu dia menggambarkan hubungan antara kelompok masyarakat dengan pendapatannya masing-masing. Jadi dia yang menggambarkan kesenjangan antara pendapatan masyarakat tersebut. Di situ ada garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal itu terkait dengan penduduk per pendapatannya mereka. Terus kalau vertikal itu pendapatan yang diterima oleh mereka berupa presentasenya. Terus ada peraga itu yang kurva Lorenz-nya, yaitu dia yang membelah dari sudut titik kiri 0 titik kiri ke sudut titik kanan atas. Nah, garis diagonal itu yang melambangkan pemerataan sempurna. Semakin dekat ke garis diagonal, maka dia semakin merata, dan apabila semakin jauh ke garis diagonal, maka dia akan semakin senjang. Oke, cukup. Dilanjut yang lain, mungkin dikasih kesempatan yang lain. Bagus sekali, Mbak Aditya sudah menjelaskan secara komprehensif. Kurang satu lagi, ada yang bisa menjawab bagaimana cara mengukur itu? Satu lagi, setelah Lorenz dan distribusi pendapatan. Satu lagi apa? Ingin menambahkan, Bu. Boleh, Yulianto, silakan. Satu lagi untuk mengukur tingkat kemiskinan dengan cara rasio konsentrasi Gini atau dikenal dengan indeks Gini. Cara mengukur indeks Gini ini adalah persentase dari luas indeks Gini dengan garis diagonal pada indeks Gini dibagi luas segitiga pada kurva indeks Gini. Terima kasih, Bu. NIM-nya berapa? 103, Bu. 103. Bagus, Yulianto. Yang terakhir adalah koefisien Gini atau rasio Gini. Cara perhitungannya nanti saya akan coba simulasikan di grup besar.
Ada yang lain menambahkan? Apa kategori koefisien Gini? Bagaimana suatu negara masuk dalam kategori ketimpangan rendah, sedang, dan tinggi? Bagaimana itu kategorinya? Dari ukuran koefisien Gini. Ada yang bisa jawab? Silakan, yang belum pernah bersuara. 4 menit lagi. Aku mau menambahkan izin menjawab. Izin menjawab. Silakan dengan siapa? Zahra. Iya Zahra. Kalau nilainya mendekati 0 itu pemerataannya akan semakin sempurna. Namun apabila mendekati angka 1, maka akan ketimpangannya yang lebih terlihat. Seperti yang di ukuran 0,50 sampai 0,70 memiliki ketimpangan yang tinggi. Sedangkan yang di angka 0,20 sampai 0,35 ketimpangannya lebih rendah dan lebih merata. Oke, NIM-nya berapa, Mbak? 101, Bu. Oke, Mbak Zahra sudah mengklasifikasikan ada 3 kategori. Ada yang ingin memperbaiki berapa nilai koefisiennya yang benar? Sedang, rendah, dan tinggi. Ada yang bisa menambahkan? Nah, ingin saya sampaikan, yang masuk dalam kategori rendah itu antara 0 sampai 0,3. Karena koefisien Gini itu bernilai antara 0 dan 1 ya. Semakin mendekati 0 semakin merata, mendekati 1 itu artinya ketimpangannya cukup tinggi. 0 sampai 3, 0 sampai 0 sampai 0,3 itu masuk kategori rendah. Di atas 0,3 sampai 0,5 masuk kategori sedang. Sementara di atas 0,5 masuk kategori tinggi. Sekarang berapa Indonesia? Koefisien Gini Indonesia sudah saya sebutkan di PPT itu. Ya, silahkan dengan siapa? Saya, Bu. Oke, Patricius. Itu, Patricius. NIM-nya 098. Koefisien Gini Indonesia terakhir Maret 2020 itu 0,38. Dan artinya Indonesia termasuk yang pemerataannya cukup merata, Bu, karena tingkat Oke, lanjut dulu. Silakan lanjut, Patricius. Ini disebabkan karena Gini rasionya tuh mendekati 0 dan jauh dari angka 1, Bu. Kalau di kategori klasifikasi yang sudah saya sebutkan masuk mana? Rendah, sedang, apa tinggi? Rendah, Bu. Rendah? Iya. Ada yang bahkan Indonesia masuk kategori mana? Rendah, sedang, apa tinggi? Sedang. Siapa yang menjawab? Aditya. Oh, Aditya. Aditya udah ya tadi. Yang lain, kenapa masuk kategori sedang? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa Indonesia masuk kategori sedang? Karena ada yang bisa menjelaskannya di atas 0,3, Bu. Kalau yang rendah itu 0 sampai 0,3, kalau yang sedang di atas 0,3. Oke, betul. Raffi, Yanti, ini berapa? 100, Bu. Oke, number. Oke, good. Jadi diingat kembali Patricius, yang sedang itu, yang rendah 0 sampai 0,3, sedang itu 0,3 0,31 sampai 0,5. 0,51 ke atas itu masuk kategori tinggi, ya. Nah, untuk sesi kelompok 2 ini cukup sampai jam 11.15. Ada yang lagi cukup ya? Kita lanjut lagi nanti di grup besar. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk menghemat kuota, silahkan kalian leave dulu. Nanti kelompok 3 diminta untuk join segera ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Yuk.
Sambil nunggu yang lain, saya ingin menjelaskan sekilas, baru berapa ini? 7 orang ya? Yang lain kemana ini? Saya ingin menjelaskan sekilas, jadi saya untuk pertemuan yang keempat, minggu keempat kelas ekonomi pembangunan EPC ini, saya mohon izin untuk menggunakan sebagai salah satu sampel kegiatan aktualisasi latsar saya, di mana saya memperkenalkan penerapan metode pembelajaran secara flip classroom. Mungkin kalian belum pernah dengar apa itu flip classroom, jadi flip classroom itu berbeda dengan metode pembelajaran secara konvensional, di mana pada umumnya kebanyakan menggunakan video conference secara full untuk menerangkan materi-materi pembelajaran. Nah, itu cukup memakan waktu dan kuota, sehingga sesi untuk diskusi dan pemahaman antar individu ini menjadi terbatas. Nah, penggunaan flip classroom ini saya harapkan kalian akan diberikan secara merata, kesempatan secara merata untuk diskusi secara personal, sehingga saya tahu sejauh mana pemahaman kalian. Di dalam flip classroom ini ada 2 sesi, yaitu in class dan out class. Out class itu ketika sesi kalian sebelum ini mempelajari materi saya itu di rumah. In class pada saat ini, ketika udah ready in class, kalian hanya sesi tanya jawab saja, kemudian saya mengetahui seberapa jauh pemahaman masing-masing mahasiswa di sini. Nanti ketika join di grup besar, nanti akan saya jelaskan juga sesi simulasi terkait menghitung koefisien gini, dan bagaimana ice breaking menggunakan beberapa quiz dengan games seperti itu. Nah, ini udah masuk kurang 2 orang sepertinya. Nah, ini pada sesi ini saya beri kesempatan kepada 11 orang peserta di sini, kelompok 3, untuk dapat menyampaikan pendapat maupun opini kalian terkait materi tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, misalnya berupa definisi dulu, atau faktor-faktornya, kemudian bagaimana cara mengukur kemiskinan itu, kemudian bagaimana kondisinya, boleh apapun kalian yang pahami dari tersebut. Silakan, saya beri kesempatan karena waktu terbatas sampai jam 11.30. Silakan untuk mempersingkat waktu. Silakan sebutkan nama dan masih apa? Niki Happy Aprilia. Oke, Mbak Niki, dengan NIM-nya berapa? 3 digit terakhir. Nomor 114. Katakan. Menurut saya dari penelitian yang diberikan tadi itu, menurut BPS, kemiskinan itu adalah penduduk miskin yang berada di bawah, penduduk miskin yang pendapatan per kapitanya berada di bawah kemiskinan. Lalu menurut tipenya itu ada 3, relatif, absolut, sama kultural. Terus tadi kan di survei juga ditampilkan beberapa presentasi antara penduduk di desa sama di kota. Menurut saya itu banyak desa mendapat penduduk miskinnya. Lalu yang untuk mengukur kemiskinan itu ada 3 cara, distribusi ukuran, kurva Lorenz, dan juga rasio konsentrasi Gini. Oke. Fokus salah satu saja, kalian bisa menerangkan secara komprehensif. Itu Mbak Niki sudah cukup bagus, merangkum apa saja sih poinnya di dalam topik bahasan PPT saya. Silahkan untuk lebih fokus, mungkin definisinya, atau saya mau ambil kurva Lorenz, mau menjelaskan koefisien ini, silahkan. Oke, Bu, Mbak Nitya, silahkan yang lain. Nah, untuk memancing pertanyaan, tadi Mbak Niki sudah menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di desa, jumlah di desa itu jauh lebih banyak dibandingkan di kota. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Mungkin karena keterbatasan dulu. Apa, Bu? Sebutkan nama dan NIM dulu. Oh ya, nama saya Yusbi Taufikur Razak, NIM-nya 162. Oke, silakan. Mungkin kemiskinan di desa itu lebih banyak karena di desa itu kan biasanya kalau di desa pedalaman itu kan kurang kurang fasilitasnya kurang memadai, terus
sulit dijangkau. Kalau pedalaman kan sulit dijangkau. Misal dalam hal komunikasi mungkin bisa, Bu. Oke. Udah. Oke, cukup bagus Hasbi. Ada yang mau menambahkan pendapatnya Hasbi? Hasbi menyebutkan bahwa ya silakan Mbak Salsabila Zahren NIM-nya 113. Pendidikan itu juga termasuk mempengaruhi kemiskinan itu sendiri, Bu. Apalagi di desa tertinggal, di pedalaman itu kan pendidikan juga sulit untuk mendapatkan pendidikan yang merata seperti di kota-kota. Jadi pendidikan juga pendidikan juga pokoknya apa? Pendidikan itu juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di pedesaan. Oke, ya mungkin saya ingin melengkapi. Bagus Mbak Salsa. Jadi salah satu faktor kenapa penduduk miskin itu banyak di desa karena pendidikan itu sendiri. Di desa secara rata-rata tingkat pendidikannya terbatas, mungkin hanya lulusan SD, SMP, SMA. Nah itu jauh berbeda antara orang satu dengan orang lainnya, sehingga dari segi pekerjaan pun tidak berbeda. Misalkan di lingkungan tentu hanya petani, kelompok petani saja, petani, nelayan, pedagang. Sementara kalau di kota dan skill dan pendidikan yang berbeda-beda dengan kemampuan yang berbeda juga, ada yang lulusan hingga S1, S2 bahkan S3, sehingga varian untuk jenis pekerjaan di kota itu lebih bervariatif atau derivatif, lebih heterogen, sehingga pendapatan pun itu cukup berbeda. Mungkin kalau di kota itu banyak orang ada orang yang tidak berpendidikan pun banyak kerjaan, sehingga orang yang berpendidikan dengan non pendidikan itu tinggi sekali dari sisi pendapatan seperti itu. Ada yang mau menambahkan bagaimana tadi belum sih cara mengukur kemiskinan? Saya agak lag dengan kelompok sebelumnya. Ini tadi udah ada yang nyebut belum? Bagaimana cara mengukur kemiskinan? Saya Bu izin menjawab. Nafa. Ya. Salah satu cara untuk mengukur kemiskinan yaitu dengan kurva Lorenz. Kurva Lorenz sendiri itu merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara kelompok masyarakat dengan pendapatan yang didapatnya. Terus kurva Lorenz, pada kurva Lorenz, sumbu horizontal itu menunjukkan jumlah penerima pendapatan atau jumlah masyarakatnya itu, yang kemudian di vertikalnya itu adalah jumlah pendapatan yang diterima. Terus semakin pada kurva Lorenz ada sumbu garis diagonalnya itu sebagai pemerataan sempurna. Kemudian semakin ada kurva Lorenz-nya yang dimana semakin kurva Lorenz-nya jauh dari garis diagonal itu semakin timpang. Tapi ketika kurva Lorenz-nya semakin dekat dengan garis diagonal itu ketimpangannya semakin sedikit. Oke, good. Itu berapa Mbak? 116. 116 Mbak. Nafa sudah menjelaskan kurva Lorenz. Ada lagi? Ada dua lagi? Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana cara mengukur kemiskinan? Dua lagi, siapa yang bisa menyebutkan? Sebutkan saja. Tidak apa-apa, sebutkan. Ada yang bisa jawab? Cek, Bu. Ya, silakan Maulana. Maulana NIM 711419157. Izin menjawab. 157, Bu. Oke. Menurut saya menggunakan metode pengukuran absolut ya, Bu. Ini. Kalau menurut saya sendiri, itu kan penggunaan metode absolut yang pertama hitungan per kepala atau head count index HCIPO, di mana presentase penduduk itu diukur dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Jadi Ibu menjelaskan di beberapa tabel itu ada tentang garis penggunaan bahan makan pokok yang selalu dibeli dan
yang tidak itu Bu. Jadi pengukurannya itu menggunakan itu, tapi ada beberapa pengukuran yang saya anggap itu agak kurang cocok ya Bu. Misalnya pengukuran terhadap penggunaan rokok. Rokok tersendiri kok di daerah Temanggung memang banyak sekali Bu yang membeli, pembuat, dan bahkan namanya itu menanam tembakau. Bagaimanapun kok di Temanggung tersendiri, terutama di Jawa Tengah, ada dana bagi hasil cukai rokok, di mana Jawa Tengah mendapat kurang lebih 781,6 miliar, yang di mana dibagi-bagian setiap kabupaten itu minimal mendapatkan 12 sampai 30 miliar per kabupaten. Dari dana bagi hasil tersebut seperti digunakan untuk pembangunan masyarakat untuk supaya tidak terjadi kemiskinan. Seperti halnya di Temanggung sendiri ya Bu. Di daerah Temanggung khususnya di Tlogomulyo dan Kledung ada Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia ini mendapatkan dana kucuran DBH-CR tersebut digunakan pertama untuk pembangunan sumber daya manusia, di mana anak-anaknya diberikan kesempatan dibeasiswakan untuk sekolah sampai kuliah, bahkan ada sampai S2. Terus, kemudian DBH-CR kedua itu digunakan untuk pembangunan jangka sosial seperti pembangunan sanitasi, air, jalur pembangunan jalan, dan lain-lain. Jadi saya menggarisbawahi di beberapa tabel tersebut ada beberapa kriteria yang agak menurut saya kurang cocok Bu dalam itu Bu. Nangkep. Oke, cukup. Maulana, good. Jadi memang kayak rokok ini kan sebenarnya masuk bisa sebagai penerimaan negara, PAD masuknya di dalam cukai ya. Cukai itu masuknya kategori penerimaan negara, namun pada nyatanya ini BPS sendiri, BPS yang merilis. Nah, kalau itu kan dari sisi policy ya, pemerintah adanya cukai dikembalikan lagi ke masyarakat dengan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas, tapi nyatanya manusianya itu sendiri apakah sudah mengoptimalkan beberapa sisi yang sudah disediakan, fasilitas yang disediakan pemerintah tersebut. Misalkan kartu prakerja malah banyak yang disalahgunakan. Kemudian kartu BLT. Nah, faktanya memang data antara data jumlah penduduk miskin itu masih belum sinkron di Indonesia, sehingga pemerintah pun masih kesusahan untuk mendistribusikan mana yang benar-benar berhak memperoleh bantuan seperti itu. Nah, ini hasil survei BPS sendiri yang saya share di PPT itu, memang rokok itu penyumbang terbesar kedua setelah beras sebagai komoditi yang memberikan sumbangan besar terhadap garis kemiskinan, yakni 12,16% di perkotaan. Nah, itu masuk kategori makanan loh. Artinya di sini kan mungkin ada uang itu sudah digelontorkan untuk mereka yang masuk kategori miskin, tapi disalahgunakan seolah-olah rokok itu sudah jadi kebutuhan pokok. Nyatanya masuk di dalam bahan makanan loh. Istilahnya gini, kalian lebih prefer untuk beli rokok daripada beli makanan, seperti itu kasarannya. Saya lebih mending ngudut istilahnya. Kamu ngapain Hasbi? Mending ngerokok daripada beli makanan seperti itu. Jadi di sini kembali lagi kemiskinan itu bisa dari sisi kultural juga Maulana. Jadi dari pribadi masing-masing. Apakah dia mau nggak join di dalam kebijakan program yang sudah diberikan pemerintah? Misalkan di setiap kabupaten ada balai latihan kerja BLT. Mau nggak masyarakatnya? Atau lebih cenderung males daripada kayak gitu, saya mending terima uangnya buat beli rokok atau yang lain. Itu fakta yang sudah disampaikan oleh BPS. Good. Ini waktunya sudah lewat sebenarnya 1 menit. Ada lagi? Kalau tidak, ini saya beri kesempatan untuk kelompok 4 terakhir. Nanti setelah kelompok 4 kalian join lagi di grup besar untuk menghemat kuota. Silakan dari kelompok 3. Terima kasih. Kalian bisa live dulu. Nanti join lagi setelah saya woro-woro di WA group ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.
Oke, selamat pagi semua. Sambil nunggu untuk lengkap ya jumlah kelompok terakhir, kalau nggak salah 11 peserta kalau nggak salah. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat. Jadi saya mohon izin untuk kelas EC ini di dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan pada sesi pertemuan minggu keempat ini, saya izin menggunakan kelas kalian sebagai sampel untuk sebagai kegiatan aktualisasi saya, di mana di sini saya mencoba menggunakan metode pembelajaran secara flip classroom. Mungkin kalian belum pernah tahu apa itu flip classroom. Nah, jadi berbeda dengan metode konvensional, pembelajaran konvensional lainnya, di mana video conference itu digunakan secara full untuk daring untuk menjelaskan materi paparan sepenuhnya, sehingga sesi untuk diskusi, tanya jawab dengan kalian itu terbatas. Nah, dengan metode flip classroom ini dibagi menjadi dua sesi, ada sesi in class dan out class. Sesi out class itu sesi ketika kalian sebelum join di sini, ketika saya sudah upload materinya di Elena, materi video audio di Elena, kalian diharapkan sudah pelajari dulu sebelum in class. Tapi kemarin saya di YouTube masih sedikit sekali yang melihat, jadi saya beri kesempatan tadi pagi untuk kalian mendengar lagi hingga 45 menit. Nah, lalu pada saat in class untuk tanya jawab, untuk mengetahui seberapa personal, sehingga dosen mampu membantu kalian secara personal dan memberikan kesempatan yang sama. Nah, mohon bantuannya di sini, kalian bisa menyampaikan, ini adalah sesi poin juga buat kalian secara personal untuk mendapatkan poin, untuk menyampaikan apa saja yang sudah kalian pahami dari materi yang sudah saya sampaikan di situ. Mungkin bisa dijelaskan dulu satu bagian dari cara mengukurnya, kemudian apa saja faktor yang kemiskinan, kemudian bagaimana kondisinya ketimpangan di Indonesia, itu boleh disampaikan apa aja di sini, seperti itu. Silakan, waktu dan tempat ya, berikan kesempatan buat kalian, sebutkan nama dan NIM sebelum menjawab. Silakan. Ayo, silakan. Ini kesempatan buat kalian. Semuanya mendapat kesempatan yang sama. Ini sudah saya bagi kecil ya, supaya biar lebih kondusif. Silakan. Apa aja yang kalian udah pahami lah, atau kalian ngerti. Ya, silakan Mbak Indah. Ya. Nama saya Indarno Pujiningsih, NIM belakang 167. Saya mungkin mau sedikit menjelaskan dari part 1 tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dibagi dari dua, yaitu dari sektor makanan dan non-makanan. Dan ukur dari tingkat pengeluaran. Nah, kategori kemiskinan itu ada 3. Yang pertama, kemiskinan absolut, relatif, kemudian ada kultural. Nah, cara mengukur kemiskinan itu ada 3. Yang pertama dengan distribusi pendapatan. Nah, caranya itu menghitung jumlah penghasilan dari suatu kelompok yang diterima kemudian diurutkan. Nah, itu dibagi ada 2, bisa diurutkan 5 kelompok atau kuintil, terus bisa juga 10 kelompok atau desil. Nah, Stop. yang kedua. Stop dulu, kasih kesempatan yang lain. Mbak Indah sudah menjelaskan cara mengukur kemiskinan, salah satunya dengan distribusi pendapatan. Ada yang lain? Kita kasih kesempatan. Masih ada sisanya. Bagaimana cara mengukur kemiskinan? Boleh kemiskinan secara agregat, boleh kemiskinan absolut. Apa aja? Bagaimana cara kita mengetahui atau mengukur kemiskinan itu sendiri?
Silakan. Ada yang bisa jawab? Maaf Ibu, bisa diulangi, saya baru masuk. Iya, mohon maaf. Jadi tadi Mbak Indah sudah menjelaskan ada beberapa cara untuk mengukur kemiskinan. Salah satunya Mbak Indah sudah menyebutkan mengukur kemiskinan dengan distribusi pendapatan. Nah, saya kasih kesempatan kalian, ada cara ukur lain nggak selain itu? Mengukur kemiskinan. Menggunakan kurva Lorenz bisa ya, Bu? Ya, sebutkan nama dan NIM-nya dulu. Rifki Wildan, NIM-nya belakangnya 174. Oke, silahkan Rifki. Ya, untuk kurva Lorenz kita bisa mendapatkan bahwa di kurva Lorenz itu bisa menunjukkan hubungan masyarakat dengan pendapatannya. Di kurva Lorenz ada dua garis, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk yang horizontal kita bisa melihat itu untuk penerimaan pendapatan dalam bentuk prosentase, dan juga yang vertikal kita bisa melihat di situ ada bagian dari pendapatan yang diterima, di situ juga bentuknya persentase. Ya, Nah, itu gimana interpretasinya? Kalau kurva Lorenz itu semakin cekung atau menjauhi diagonal, bagus nggak? Itu untuk misalnya kurva Lorenz itu lebih cekung, semakin cekung dari garis line of equality-nya, itu berarti jelek karena ketimpangan semakin besar. Oke, Tapi terus kalau mendekati, itu semakin bagus, berarti kemerataannya semakin bagus gitu, Bu. Oke, good Wildan, Rifki Wildan. Ada yang menambahkan lagi yang lain? Indah dari sudah menyebutkan kurva Lorenz. Saya, Bu. Silakan. Siapa ini? Brilian. Brilian Arpandoso. Silakan. Kemudian ada cara mengukurnya dengan koefisien Gini. Apa itu koefisien Gini? Koefisien Gini itu berpacu pada kurva Lorenz. Ketika kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal, maka ketimpangan semakin besar. Namun ketika kurva Lorenz semakin dekat dengan garis diagonal, maka ketimpangan semakin kecil atau pendapatan semakin merata. Biasanya kalau di negara maju ketimpangan sekitar indeks Gini-nya yaitu 0,2 sampai 0,3. Kalau di negara berkembang biasanya 0,5 sampai 0,7. NIM-nya berapa? 711419164. 3 digit terakhir 964. 164. Oke. Brilian sudah menyebutkan koefisien Gini. Ada yang tahu bagaimana kita mengkategori sebuah negara itu masuk ketimpangan rendah, sedang, dan tinggi? Koefisiennya berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 berarti itu semakin merata, semakin mendekati angka 1 artinya ketimpangan cukup tinggi. Bagaimana cara mendefinisikan negara tersebut masuk kategori negara rendah, sedang, atau tinggi ketimpangannya? Berapa nilainya, nilai koefisiennya? Maaf Bu, mau menjawab. Saya Rifki. Saya yang belum dulu, kita kasih kesempatan yang belum menjawab dulu, silakan. Ya, silakan. Saya ingin menjawab, Bu. Rasio konsentrasi Gini itu berkisar antara 0 sampai 1. Kalau ketimpangannya tinggi itu antara 0,50 sampai 0,70, sedangkan yang ketimpangannya rendah itu antara 0,20 sampai 0,35. Kalau sedang? Sedang itu 0,35 sampai 0,50. NIM-nya belakangnya 173. 173. Oke. Jadi di sini saya ingin menggarisbawahi suatu negara itu bisa dibagi menjadi kategori ketimpangan rendah, sedang, dan tinggi. Rendah itu kisaran antara 0 hingga 0,3, 0 sampai 0,3 koefisiennya. Sedang itu masuk dengan 0,31 sampai 0,5, itu masuk kategori sedang. Tinggi berarti di atas 0,5 atau 0,51 ke atas, itu masuk kategori tinggi. Saat ini, pertanyaan selanjutnya, Indonesia masuk kategori mana? Koefisien Gini kita berapa terakhir? Koefisien Gini kita terakhir berapa? Bu, izin menjawab. Silakan, ikuti.
dari PPT yang Ibu kasih sudah tertera dari BPS resmi itu tingkat ketimpangan pengeluaran di Indonesia sekarang dari perhitungan di bulan Maret 2020 sekitar 0,381. Berarti ini termasuk di kategori kan mendekati 0, menengah. Menengah apa sedang? Sedang. Ya, Bu, itu maksudnya. Ya. Jadi kategori kan rendah, sedang, apa tinggi? Sedang. Sedang, karena dia koefisiennya di 0,381. Koefisien kategori sedang itu berarti koefisiennya 0,31 sampai 0,5. Oke. Untuk selanjutnya 2 menit lagi terakhir, bagaimana kondisi ketimpangan di Indonesia antara perkotaan dengan pedesaan? Ada yang tahu bagaimana kondisinya ketimpangan antara perkotaan dengan pedesaan di Indonesia? Yang belum pernah jawab, silakan. Said, Dafa, Salman, belum nih. Yang lain kalau nggak jawab, nggak muncul di sini. Aupi, saya belum. Indaharna tadi udah. Oh, udah. Silakan, atau menyampaikan yang lain, waktu kalian terbatas 2 menit lagi. Kalau nggak bisa menyampaikan yang kalian pahami. Izin menjawab, Bu. Silahkan dibuka videonya Mbak Aupi. Ya, silakan. Kondisi ketimpangan saat ini tuh kondisi ketimpangan berdasarkan dari peta persebaran di Indonesia itu lebih besar di daerah pedesaan daripada perkotaan. Di Indonesia lebih besar di pedesaan. Di pedesaan, Bu. Oke, terus penjelasannya gimana? Di pedesaan apa perkotaan, Mbak? Ketimpangan loh. Di pedesaan, Bu. Timpangan kan dilihat dari Gini rasionya. Gini rasionya tinggi yang mana, desa apa kota? Yakin di desa. Ketimpangan loh. Bukan jumlah penduduk miskin, beda. Beda antara Mohon maaf, Bu, mungkin ada bantuan dari teman-teman. Oke, on the plan. Mbak Aupi nyerah. Mbak Aupi nyerah. Beda ya jumlah antara penduduk miskin dengan ketimpangan. Ya. Saya mau dijawab, Bu. Ya, silakan, Pak. Kondisi ketimpangannya lebih besar di perkotaan karena kondisi huniannya lebih bervariasi di wilayah perkotaan daripada di pedesaan. Nah, tadi kan di awal benar kan sudah dijelaskan ketimpangan tertinggi itu di dibandingkan pedesaan karena beberapa faktor tadi, lingkungan, akses dan macam-macam. Kalau jumlah orang ya benar jumlah orang miskin tertinggi di pedesaan. Antara orang miskin dengan orang yang miskin lainnya ketimpangannya kayak gimana? Ternyata di kota itu jauh lebih tinggi. Misalkan orang miskin di kota itu pendapatannya 1 juta udah bisa dikatakan miskin, sementara yang lainnya rata-rata pendapatannya 5 juta per bulan. Nah, kalau di desa itu kemiskinannya hampir merata. Misalkan pendapatan per bulannya 1 juta, yang lainnya 1.100.000 itu di gaps. Ketimpangan antara 1 juta dengan 1.100.000 kan dikit dibandingkan yang di kota yang gapnya terlalu tinggi, seperti itu. Nah, ini untuk sesi kelompok 4 sudah cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Ini saya undang kembali untuk grup besar. Yang lain untuk saya suruh masuk. Sambil mungkin ada disampaikan kesempatan kelompok 5 terakhir, kelompok 4 terakhir. Ada yang disampaikan nggak? Apa cukup? Sambil menunggu kelompok 1 dan 3 masuk. Mungkin sudah cukup saja, Bu. Kita tunggu yang lain, join dulu.
Kalian kalau pakai video conference lebih prefer mana? Kalau Zoom kan terbatas ya 40 menit kalau nggak langganan. Kalau Google Teams, kalau M-Teams seperti apa? Belum pernah nyoba, Bu. Belum pernah nyoba yang mana? Yang M-Teams Microsoft. M-Teams itu juga UNES sudah berlangganan, jadi bisa berjam-jam. Kita kalau pengen lama itu pakai Google Meet sama M-Teams. Kalau Zoom itu terbatas ya karena berbayar itu. Google M-Teams itu bisa tadi pakai EPB udah, pakai link yang saya share. Tinggal diklik aja kayak Google Meet, mirip. Nanti tinggal join kayak gini. Persis. Ini udah 37 yang masuk, tunggu bentar. Jumlahnya berapa ya? 46. 46 apa 47? Iya, Bu, 46. 46. 5 lagi. 5 lagi ya. Oke, sambil nunggu yang lain saya share screen dulu. Nah, sudah terlihat di layar kalian? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ini saya ingin menunjukkan salah satu simulasi cara menghitung headcount index HCIP 0 dan menghitung Gini rasio. Udah masuk semua belum ini? 44. Oke, sambil menunggu saya mulai aja. Nah, untuk menghitung HCIP 0 atau headcount index ini, kita butuhkan 2 data saja. Pertama adalah jumlah penduduk total dan jumlah penduduk miskin. Nah, di sini saya menggunakan data tahun 2019 antar provinsi di Indonesia. Saya menghitung HCIP 0 untuk bulan September 2019. Nah, seperti kalian ketahui bahwa profil kemiskinan, indeks kemiskinan itu selalu dirilis BPS per tahunnya di 2 periode, yaitu bulan Maret dan bulan September. Nah, bagaimana menghitung HCIP 0? Nah, ini dibutuhkan 2 data saja tadi, jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk total. HCIP 0 pada bulan September yaitu jumlah penduduk miskin pada Aceh pada bulan September dibagi dengan jumlah penduduk total di periode yang sama, tahun 2019 ini. Nah, ketemulah HCIP 0 untuk Provinsi Aceh ada sebesar 0,151. Nah, ini kita drag aja ke bawah, kita copy paste aja ke bawah, sehingga ketemulah HCIP 0 untuk semua provinsi di Indonesia. Ini untuk satu periode saja, 1 tahun. Nanti untuk menghitung HCIP 0 untuk tahun berikutnya juga sama, asal tahunnya sama. Penduduk miskin di periode yang sama, jumlah penduduknya juga sama di periode yang sama. Nanti ketemu 2019, 20, dan seterusnya kelihatan trennya, seperti apa trennya. Nah, ini untuk perhitungan HCIP 0. Nah, jika kita lihat grafiknya seperti ini, guys. Ternyata HCIP 0 di Indonesia tertinggi, ketimpangan ini ada di daerah kawasan Indonesia Timur, rata-rata Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh. Sementara untuk area Jawa, Kalimantan ini cukup merata, cukup rendah HCIP 0-nya. Ini adalah untuk menghitung kemiskinan absolut. Area Indonesia kawasan timur cukup tinggi. Nah, kemudian cara untuk mengukur kemiskinan selanjutnya, ini untuk HCIP 0 itu untuk mengukur kemiskinan absolut. Nah, ini untuk melihat ketimpangannya dengan Gini rasio. Gini rasio ini formulanya bisa kalian cek di Sirusa. Ini websitenya sirusa.bps.go.id. Cara untuk menghitung Gini rasio ini sudah disampaikan oleh BPS, yaitu GR sama dengan 1 minus sigma I sama dengan 1 sampel 1 sampai sampel N
Kemudian FPI. FPI ini adalah frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-1, FCI 1 plus FCI minus 1. Ini definisinya bisa kalian baca, nanti saya share Excel-nya bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini saya ada data fiktif, seolah-olah ini adalah pengeluaran per kapita kalian tiap bulannya. Contoh menghitung koefisien Gini rasio mahasiswa di kelas EP 2019 UNES. Nah, ini saya bagi klasifikasi kelompok pengeluarannya menjadi berapa ini? Sekian, dari yang kurang 100.000 per bulannya hingga lebih dari 1 juta pengeluaran per bulannya. Nah, ternyata mahasiswa yang pengeluaran per bulannya kurang dari 100.000 itu hanya ada 2 mahasiswa. Jadi data yang kita butuhkan adalah data ini, kelompok pengeluaran, kemudian frekuensinya, kemudian ini, rata-rata pengeluarannya. Dari 2 mahasiswa ini yang kurang dari 100.000 berapa sih per personalnya? Ini dapat 80.000 dari mana? Nah, individu 1, mahasiswa 1 pengeluaran per bulannya ternyata 70.000. Mahasiswa kedua pengeluarannya 90.000. Kita hitung rata-ratanya, average. Nah, ternyata 2 individu ini rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya adalah 80.000. Sama dengan yang kelas kedua, di mana saat pengeluaran per kapitanya ini antara 100 sampai 149.000. Ini ada 3 mahasiswa. Nah, mahasiswa ini variannya seperti apa? Ada yang 130.000, ada yang 115 dan sampai 145.000. Rata-ratanya adalah sekian, 130 hingga kita hitung ke bawah rata-rata masing-masing kelas ini. Frekuensinya kan berbeda-beda. Tertinggi ada di 15, artinya ada rata-rata 15 peserta di sini. Nah, kita sebenarnya bisa kita coba seperti ini, kalian bikin aja Google Form, coba sih berapa bukan pengeluaran ya, mungkin pengeluaran internet. Nah, pengeluaran internet kalian berapa per bulan? Mungkin ada yang kurang dari 100 sampai 200. Ini bisa kalian coba untuk menghitung ketimpangan berdasarkan pengeluaran internet di kelas EPC 2019. Ada 3 data yang kalian butuhkan, ini saja. Kelompok, frekuensi, dan rata-rata pengeluaran. Sisanya kita hitung. Nah, langkah pertama adalah kita hitung frekuensi relatif mahasiswanya. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu frekuensi pada masing-masing kelas, ini kita bagi dengan totalnya, total frekuensi. Kelas pertama frekuensi relatifnya adalah 2 dibagi 50 totalnya. Ini total mahasiswanya ada 50. Kemudian kelas kedua sama, frekuensi pada kelas kedua dibagi dengan totalnya. Nah, kita kunci saja, untuk gampangnya ini kita kasih dolar ya. Yang 50 ini kita kunci supaya gampang untuk kita tarik ke bawah. Nah, ini awalnya kan seperti ini. Kita bagi dengan 50. Kemudian kita pencet F4 di laptop. Atau kita kasih dolar di sini. Untuk mengunci 50-nya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ketemu sampai kelas kesekian. Frekuensi relatif mahasiswanya adalah sebesar 0,08 untuk kelas yang di atas 1 juta. Langkah kedua adalah hitung frekuensi kumulatif. Bagaimana frekuensi kumulatif untuk kelas pertama? Karena tidak ada kelas sebelumnya, maka sama untuk kelas pertama, 0,04. Untuk kelas kedua gimana? Kelas kedua yaitu penjumlahan antara kelas pertama dan kedua, 0,04 plus 0,06. Kelas 3 gimana? Caranya sama, frekuensi kumulatif ini kelas ketiga ditambah dengan frekuensi pada kelas ketiga. Kita tarik aja, setelah kelas 2 ini kita tarik ke bawah. Hasil terakhir kuncinya adalah 1. Kelas terakhir ini jumlahnya adalah 1, karena totalnya ini kan 100%, maka di sini frekuensi kumulatif di kelas terakhir adalah nilainya 1. Nah, kemudian langkah ketiga, kita hitung rata-rata pengeluarannya tadi ya. Ini tadi udah, rata-rata ini kan data mentahannya. Ini udah, langkah ketiga adalah hitung jumlah pengeluaran per kelas. Jumlah pengeluaran per kelas untuk kelas pertama yaitu hasil kali antara frekuensi B dikali dengan E, dengan rata-rata pengeluarannya. Nah, kita kalikan aja. Kita tarik ke bawah, kemudian kita hitung totalannya, ternyata di kelas total pengeluaran di satu kelas EPC adalah sebesar 25 juta sekian. Langkah keempat adalah menghitung frekuensi relatif untuk pengeluaran.
caranya sama seperti ini, menghitung ini tadi. Nah, ini bedanya di pengeluaran. Untuk kelas pertama, 160 dibagi dengan 25 juta sekian. Kita kunci sebagai pembaginya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah. Selanjutnya, langkah kelima, menghitung frekuensi kumulatif pengeluaran. Kalau ini untuk frekuensi relatifnya, ini kumulatifnya. Sama untuk menghitung frekuensi kumulatif mahasiswa. Kelas pertama, karena tidak ada kelas sebelumnya, maka sama, 0,006. Kelas kedua adalah penjumlahan antara kelas pertama dan kelas kedua. Kita jumlahkan. Kita tarik ke bawah. Kuncinya di kelas terakhir adalah harus 1. Di sini. Kemudian ini XK min 1, ini X itu SK ini adalah frekuensi kumulatif mahasiswa. Kalau YK itu adalah frekuensi kumulatif untuk pengeluaran. Nah, ini kuncinya di sini. Kita butuh data ini. XK frekuensi kumulatif mahasiswa. Kalau XK-1 frekuensi kumulatif mahasiswa di kelas sebelumnya. Kayak T-1 seperti itu. Untuk kelas pertama, karena belum ada kelas sebelumnya, berarti sama, 0,04. Kelas kedua adalah hasil selisih antara kelas kedua dengan kelas pertama, 0,1 minus 0,04. Kita tarik ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung YK plus YK-1. Ingat kalau di sini X itu minus, kalau YK itu plus. Ini fungsinya apa sih? Nanti saya jelaskan dulu. Ini menghitungnya juga sama dari FK pengeluaran, kelas pertama sama 0,006. Kelas kedua adalah penjumlahan antara kelas pertama dengan kelas kedua. Kita tarik aja ke bawah. Ini fungsinya apa? Kita menghitung I dan J-nya. Untuk menghitung ini, memasukkan rumus yang ini, sebelum 1. Jadi untuk menghitung mulai dari sigma ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N, FPI kali FCI plus FCI min 1 ini. Kalian bedah sendiri secara matematik, menghitungnya seperti ini. FPI disimbolkan dari XK min SK min 1. FCI plus FCI min 1. I min 1 ini dari YK plus YK min 1. Ini sama hasilnya. Langkah selanjutnya adalah mengkalikan antara I dan J-nya. Tinggal dikalikan saja. Ini kan dikali FPI plus ini. Dikalikan 0,04 dikali 0,06. Kita kali terus ditarik ke bawah. Nah, ini selanjutnya adalah total. Totalnya di sum dulu. Di sum. Di total ini. Untuk apa? Setelah ketahuan totalnya kan ketemu ini. Nilai di sini. Ini belum selesai. Nah, untuk menghitung Gini rasionya adalah 1 minus yang nilai di sini. Gini rasio dari kelas EPC adalah 1 minus 0,595. Itu 0,405. Masuk kategori mana? Rendah, sedang, apa, tinggi? Masuk kategori mana, guys? Sedang. Paham nggak? Sedang. Sedang, Bu. Oke, paham nggak? Apa terlalu cepat? Paham, Bu. Nanti saya share video dan Excel-nya, jadi kalian bisa pelajari lagi. Kalau kalian pengen exercise, silahkan coba aja di kelas kalian. Misalkan Maulana mana? Maulana ada nggak di sini? Maul? Hadir, Bu. Hadir. Ya, misalkan Maulana bikin Google Form. Google Form pertama, nama. Kedua, nama, terus pengeluaran per kelompok suruh pilih. Yang kurang dari 100, 100 sampai 200 itu dipilih per kelasnya. Nanti yang ketiga adalah berapa, nilainya berapa. Kan kurang dari 100 macam-macam, ada 80, 70 itu bisa. Udah terkolek, kalian bisa coba hitung. Bandingin apakah di EPC itu ketimpangannya masuk kategori rendah, sedang apa tinggi. Nggak usah pengeluaran, misalkan uang jajan kalian, kemudian beli bensin per bulannya, atau beli voucher internet seperti itu, yang bisa secara keseluruhan menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kan
koefisien ini itu nggak hanya untuk mengukur ketimpangan pendapatan saja, bisa mengukur hal yang lain, sekreatif kalian gitu. Nah, itu bisa kalian coba untuk exercise. Nah, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Cukup paham? Kalau terlalu cepat, nanti bisa diputar lagi videonya. Saya takut dikritik katanya kalau kelamaan menggunakan video conference, habiskan kuota, Bu. Kemarin ada yang sudah mengisi kuesioner. Itu kan kuesioner di akhir sesi perkuliahan. Nanti mohon bantuannya sangat 46 peserta di EPC ini mohon untuk Maul dipantau supaya mengisi Google Sheets, Google Form saya di kuesioner. Nanti linknya saya share untuk mengisi metode perkuliahan dengan Flip Classroom. Saya mohon bantuannya karena ini adalah aktualisasi dari kegiatan lasar saya. Jadi sebagai bentuk wujud kegiatan gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, saya lanjut ke ice breaking, ke quiz. Are you ready? Ini kuisnya nggak masuk ke penilaian, cuma ice breaking aja. Ada pertanyaan nggak sebelum saya mulai? Nggak ada? Mungkin sebelumnya ada yang pernah pakai Kahoot? Ada yang pernah mencoba pakai Kahoot? Saya belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Kita coba ya. Belum. Baiknya sih menggunakan 2 device. Kalau tidak ada 2 device, kalian pecah slide tampilan webnya itu sisi kanan untuk melihat Google Meet ini, sisi sebelah kiri untuk membuka Kahoot. Silakan buka websitenya kahoot.it, kahoot.it. Silakan dibuka dulu websitenya kahoot.it, kahoot.it. Sudah masuk, bisa lewat handphone, bisa lewat laptop. Kalau lewat laptop, kalian bagi layarnya menjadi 2, satu untuk buka Kahoot, satu buat buka Google Meet supaya kalian bisa lihat soal dari sini, soalnya tampilannya dari sini. Nah, ini kahoot.it, kahoot.it. Kan saya mulai ya. Nah, ini muncul game pinnya 4776290. Silahkan kalian masuk. Bisa memasukkan nama asli atau nama fiktif, itu boleh. Ini hanya untuk have fun saja. Silahkan kalian join di sini, www.kahoot.it, masukkan PIN-nya. Boleh nama samaran, boleh nama asli, silahkan. Ini tidak akan mempengaruhi nilai kok. Semoga. Silahkan, boleh menggunakan nama asli ataupun nama fiktif. Waduh, Q. Oh, kapal api. Tarik, guys. Kita tunggu. Tarik, sis. Si cantik. Siapa ini? Beauty. Kita tunggu beberapa menit. Oh, Dading. Waduh, Mang Oling. Nyaho. Baru 28 peserta, silakan. Nanti lihat pertanyaannya dari layar Google Meet kalian. (32, 33). Kita tunggu bentar lagi.
Kalau susah buka laptop lewat handphone juga tidak apa, nanti saya diktekan pertanyaannya. Baru 30, silakan masuk semua. Siapa saya? Kayak lagunya yang gitu. Mawar. Kepo. Ayo, kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi sampai 12.09. Kita mulai. Sini. MBR. Oke, ayo lanjut. Malu banget. Gak usah malu, kan gak ada namanya. User kamu gak bernama di situ. Oke, kita mulai ya. Ini ada lagi yang mau nambah? Udah azan Bu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai cukup pas 41 peserta. Saya mulai start. Kok hilang lagi? Saya mulai aja ya, 40 peserta. Saya kunci. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Kita mulai ya. Kuis pertama. Mana yang bukan termasuk ke dalam 3 kategori kemiskinan? Kemiskinan kultural, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, atau kemiskinan absolut. Waktunya 10 detik terakhir. Silakan segera. Bener nggak? Bener jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo jawabnya kurang cepat nih. 24 peserta menjawab kemiskinan struktural. 7 menjawab kemiskinan kultural. Mana yang bukan termasuk 3 kategori kemiskinan? Nah, ini masuknya di dalam kemiskinan, jawabannya adalah kemiskinan struktural. Kita cek siapa nilai tertinggi. Nah, nomor 1 Rani, 2 Yulianto, 2 Senang, 4 Miao, dan Savanda. Silakan kesempatan buat yang lain untuk mengejar ke-5 poin tertinggi ini dan tercepat ya. Bener gak jawab? Bener, harus jawab segera mungkin. Kita lanjut soal kedua. Kurva yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah kurva penawaran, kurva Gini, kurva marginal cost, atau Lorenz. Silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ayo segera 4, 3, 2, segera 1. Oke, jawaban tertinggi adalah di kurva Lorenz. Kedua adalah kurva Gini. Kurva yang digunakan untuk menggambar ketimpangan adalah kurva Gini apa kurva Lorenz? Ketimpangan jadi kurva. Ini pertanyaannya kurva, Deng. Kurva adalah kurva Lorenz di sini ya. Kurvanya kurva Lorenz. Kalau Gini itu rasio Gini. Kita lihat cek di sini. Siapa yang menyusul? Wow, Miao. Miani, kemudian disusul Dora, Indah, dan Senang. Lanjut soal ketiga. True or false? Indeks kemiskinan manusia apakah sama disebut dengan indeks pembangunan manusia? True or false? Ayo. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata tertinggi menjawab 20. Padahal yang benar true. 18 ya. 18 orang ini menjawab true. Benar, yang jawabannya adalah true. Indeks kemiskinan manusia sama dengan indeks pembangunan kemiskinan manusia sama dengan indeks pembangunan manusia, karena di dalam IPM ada 3 unsur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Salah satunya ada kemiskinan juga di situ.
Nah, Nina menyusul Indah, siapa saya? Halo dan Tata. Kita lanjut soal keempat. Ada 10 soal ya ini. Gambar di bawah ini merupakan kurva, ini gampang banget. Marginal utility, kurva Kuznets, Lorentz, apa income? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 24 menjawab kurva Kuznets. 9 masih ada yang menjawab kurva Lorentz. Sisanya menjawab yang lain. Yang betul adalah kurva Kuznets ya. Kurva U terbalik itu kurva Kuznets. Kita cek poinnya. Apakah Nina tersusul? Indah. Indah menyusul Nina. Halo Tata dan Miau. Ini penasaran Miau itu siapa ini? Lanjut soal ke-5. Yang bukan faktor berpengaruh pada tingkat kemiskinan adalah tingkat pendidikan, hedonisme, pertumbuhan, apa struktur ekonomi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good. 23 menjawab hedonisme. Ya benar, jawabannya adalah hedonisme, bukan pertumbuhan. Ini pertanyaannya yang bukan ya. Ketiganya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, pendidikan, pertumbuhan, dan struktur ekonomi. Jawabannya adalah ini, yang bukan. Kita cek. Indah tersusul. Wah, Indah masih posisi pertama. Miau naik ke posisi kedua. Dilanjut Tata, Rani, dan Nina. Soal selanjutnya, ke-6. Dalam koefisien gini nilai 0 ketidakmerataan sempurna, nilai 1 kemerataan sempurna. True or false? Benar apa salah ini? Apa kebalik? Benar apa salah? Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, 30 peserta menjawab false. Ingat, ini 0 menunjukkan ketidakmerataan sempurna, apa ya? 1 menunjukkan kemerataan sempurna. Salah, kebalik. 0 itu menunjukkan kemerataan sempurna. Kalau 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna atau ketimpangan sempurna di sini. Jawabannya yang false. Next, kita cek. Indah masih pada posisi pertama, disusul Rani, Tata, Q, dan kapal api. Pecinta kopi. Lanjut. True or false? Kemiskinan berkolerasi dengan pertumbuhan PDB secara agregat maupun sektor ekonomi. Benar apa salah? Punya korelasi nggak ini? Pertumbuhan PDB dengan kemiskinan? Lima, 4, 3, udah semua ya? 1. Nah, 38 menjawab true, 2 menjawab false. Jawabannya adalah true, benar. Bahwa kemiskinan ini, menurut studi empiris sebelumnya, memiliki korelasi dengan kemiskinan berkorelasi dengan pertumbuhan PDB secara agregat. Nah, bisa kalian cek dan pelajari lebih lanjut. Nah, pertanyaan ke-8 ini, Indah masih pada posisi pertama, disusul kapal api, Q, dan Tata. Lanjut soal 8. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, definisi dari kemiskinan, penduduk kurang mampu, ketimpangan, atau penduduk miskin. Lima, 4, 3, 2, 1. 24 peserta menjawab penduduk miskin, 13 menjawab kemiskinan, 2 menjawab penduduk kurang mampu. Aduh, ini. Ya, ini pertanyaan adalah penduduk, jadi adalah subjeknya. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, definisi dari penduduk miskin. Kalau kemiskinan tadi di bawah beda, ini lebih ke subjeknya. Jawabannya adalah penduduk miskin. Nah, kita cek. Wah, Indah udah tersusul oleh Rani. Dilanjut Indah,
kapal api, Tata, dan halo. Lanjut soal ke-9. Kesempatan mengukur kemiskinan absolut menggunakan HCIP 0 dan HPI. Benar apa enggak? True or false? True or false? 5, 4, 3, 2, 1. Masih ada yang menjawab false. Jawabannya adalah betul. Untuk mengukur kemiskinan absolut bisa menggunakan HCIP 0 dan HPI. Nah, jawabannya adalah true. Lanjut untuk sesi terakhir, soal ke-10. Siap-siap. Kita cek. Kapal api meningkat nih. Indah, Tata, dan halo. Masih ke-5 orang ini. Lanjut, soal terakhir. HDI merupakan singkatan dari, ini bonus, gampang banget. Human Density Index, Hypothesis Development Index, Human Development Institution, Human Development Index. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Jawabannya adalah Human Development Index, bukan Human Density Index ya, atau Human Hypothesis Development Index. Jawabannya adalah D, Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Kita cek siapa yang masuk podium juara ketiga. Halo, selamat halo. Ini siapa halo? Kedua adalah Rani dan juara pertama adalah siapa ini? Indah, congratulations dengan poin 788.2. Indah, Rani, dan halo. Kapal api dan tadi siapa sisanya sebagai runner up. Terima kasih semua atas partisipasinya. Semoga kalian bisa rehat sejenak. Bentar, kita close dulu. Oke, siapa? Ada yang mengaku? Siapa yang namanya halo tadi? Pemenangnya siapa sih tadi? Bentar. Saya, Bu. Bentar. Saya share di sini dulu. Aduh, sorry. Wah, masuk. Ini tadi juaranya adalah Indah. Ibu. Mana Indah? Minda. Curang, Bu. Tadi koneksi saya lambat. Mana Indah? Indah? Hai, Bu. Oh iya, Indah Rena Pujiningsih. Congratulations. Rani mana nih juara 2? Rani? Mana masih ada di sini? Saya. Oh, Junior Rizky. Yeah. Oke, congratulations Mbak Junior. Yang terakhir nih penasaran, halo siapa halo? Saya, Bu. Mana halo? Salsabila. Oh, cewek semua. Saya. Cewek semua. Ada yang cowok nggak tadi masuk runner up? Kapal api siapa kapal api? Saya, Bu. Mana? Cowok nih siapa? Saya. Wah, Patricius. Congratulations. Satu lagi siapa tadi runner up? Siapa tadi? Lupa saya. Yang satu lagi. Nah, terima kasih ya semua. Semoga kalian have fun dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Dan sebagai closing, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengikuti dengan metode flip classroom yang saya terapkan di sini, dan sehingga perkuliahan tidak membosankan dan bisa refresh gitu. Dan terakhir saya mohon semuanya untuk ke-46 peserta di EPC, mohon dibantu untuk mengisi form kuesioner saya. Yang sudah ngisi lagi, karena ada yang saya edit semalam. Tolong diisi lagi, kemarin ada yang satu udah ngisi apa-apa. Ya, saya mohon ke semuanya dan terima kasih atas partisipasinya. Maaf jika ada kurang lebihnya dalam penyampaian hari ini. Akhiri ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. See you guys.
Ya, sama-sama. Silakan live aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang nggak bisa join ya tadi. Ulang lagi.